Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel laptop ya. Kali ini laptop ya bakalan unboxing smartphone Vivo Y17s, salah satu smartphone murah meriah yang cukup menarik. Harganya cuma sejutaan. Ini salah satu kelebihannya adalah didukung fitur extended RAM, ada portrait kamera 50 megapiksel dan high brightness display. Kemudian baterainya 5000 mAh dan mendukung fast charge-nya itu 15 watt. Dan smartphone ini dilengkapi dengan prosesor MediaTek Helio G85 dan kebetulan varian yang saya ulas ini adalah RAM 6GB dan internal 128GB. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana? Saya lakukan unboxing terlebih dahulu. Oke guys, ini smartphone Vivo Y17s nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembelian? Tentu saja ini unitnya, tapi saya dapat varian warna hitam ya, soft case. Kemudian ini dapat kartu garansi, panduan ringkas. Kemudian ini ada kabel USB nya. Kemudian ini ada charger. Ini ukuran chargernya besar tapi dayanya cuma 18 watt ya. Sebenarnya HP-nya cuma support sampai 15 watt kalau nggak salah. Dan ini ada SIM card ejector. Jadi paket pembelian smartphone ini cukup lengkap ya. Oke guys, ini smartphone Vivo Y17s nya sudah saya lakukan unboxing dan saya agak terkejut. Sebenarnya varian yang saya beli itu forest green, tapi tadi kelihatan warna hitam. Ternyata memang sekilas warnanya seperti hitam, tapi kalau kita lihat secara langsung ini kayak agak hijau ya. Hijaunya memang agak gelap ya, hijau lumut tapi gelap. Tapi di kamera ini hanya terlihat kayak warna hitam, tapi sebenarnya forest green. Ini cukup keren. Dan ini kita lihat casing belakangnya ini mengusung finishing sun blasting, tapi agak licin ya. Mungkin Vivo menyebutnya crystalline matte. Kemudian di bagian housing kameranya ini nggak menonjol, cuma ada garisnya begini. Kemudian ada dua buah kamera. Ini tonjolannya nggak terlalu signifikan. Kemudian framenya ini flat dan pinggirannya ini sedikit agak nggak terlalu tajam, jadi lumayan enak digenggamnya. Ini tampilannya mewah banget, jujur aja nih kayak melebihi harganya ya. Dengan harga 1,5 jutaan, ini build quality-nya solid dan terlihat mewah. Memang terbuat dari bahan plastik, tapi ini terkesan mewah banget. Kemudian kalau dilihat dari sisi depan sih nggak jauh beda dengan smartphone lain ya. Kita lihat dari sisi depan ini ada kamera depan, kemudian ada earpiece, kemudian di sisi belakangnya tadi ada dua buah kamera, kemudian ada LED flash, dan di sini ada logo Vivo. Sementara di sisi atas ada slotnya, kita coba buka slotnya ya. Ini slotnya triple slot, jadi kita bisa dua SIM aktif dan micro SD. Kemudian di sisi kanan ini ada tombol power yang terintegrasi dengan fingerprint sensor. Kemudian di sini ada tombol volume. Sementara di sisi kiri kosong, tidak ada tombol atau port apapun. Kemudian di sisi bawah ini ada speaker grill, ada port USB Type-C, ada mikrofon dan port audio 3,5 mili. Oke guys, ini smartphone Vivo Y17s nya sudah saya lakukan setup dan seperti ini tampilannya. Ini pakai sistem operasi Android 13 dengan antarmuka Vantage OS yang terdiri dari lock screen, kemudian ada home screen, dan di sini ada app drawernya, jadi kita bisa mengakses aplikasi yang udah terinstall di HP ini. Kemudian yang saya sorotin di sini kualitas layarnya cukup bagus. Ini saturasi warnanya cukup oke ya untuk harga segini. Kontrasnya juga bagus dan di sini kita lihat di sini nggak terlalu padat memang karena resolusinya cuma HD+, tapi ini kualitasnya termasuk bagus dengan harga 1,5 jutaan. Respon touchscreen-nya juga responsif. Kemudian di sini viewing angle-nya luas dan kita bisa lihat di sini beberapa aplikasi yang terpasang di sini. Ada Google Apps, kemudian ada aplikasi bawaan dari Vivo seperti V-App Store, e-Manager. Kemudian ada aplikasi lain yang udah terinstall dari sononya. Ini ada Facebook, kemudian ada aplikasi Lazada, LinkedIn, kemudian ada Netflix, Shopee, Snack Video, Spotify, TikTok, dan sebagainya. Nih kalau nggak dipakai bisa dihapus ya. Ini salah satu fitur keunggulan dari Vivo Y17s ini adalah fitur keamanannya lengkap. Ada screen lock, ada fingerprint, ada face. Soalnya merek sebelah ada yang nggak pakai fingerprint ya.
Kemudian nih Vivo Y17s ini menggunakan kode V2310 ya, resolusinya HD+. Kemudian kita lihat dia pakai memori internal eMMC. Kemudian di sini dia ditenagai oleh MediaTek Helio G85 ya, udah umum banget untuk harga sejutaan. Kemudian di sini menggunakan sistem operasi Android 13 dengan kode name Tiramisu. Kemudian di layarnya ini HD+. Ini support sampai 90 Hz, tapi saya belum nyoba cek di pengaturannya. Kemudian di sini free RAM-nya itu 2,7 GB, dari yang terpakai sekitar 3 GB. Ini varian yang saya pakai ini 6 GB. Kemudian di sini memori internal dari 128 itu yang kosong sekitar 106 GB. Ini kameranya, yang kamera belakangnya itu 50 megapiksel dan kamera depannya itu 8 megapiksel. Ini teman-teman penasaran kayak gimana kemampuan kamera dari Vivo ini? Kita coba buka aplikasi kameranya terlebih dahulu. Nih bagian atas ada pengaturan Google Lens, ada LED flash, ada HDR, dan pengaturan lebih lanjut kita bisa mengatur aspek rasio, kemudian ada timer, grid line, level, stabilization, watermark, dan sebagainya. Kemudian setting lebih lanjut kita bisa ngatur shutter sound, location, mirror selfie, dan sebagainya. Ada watermarknya juga. Kemudian kita lihat mode yang ada di bawah ini. Oh ya, ini ada tombolnya, ini zoom 2 kali, ini zoom digital ya, karena tidak dilengkapi kamera telefoto. Dan di bawahnya ini ada mode yang bisa kita pilih. Ada mode night, portrait, kemudian ada mode foto biasa, video. Kemudian mode yang lain ada mode 50 megapiksel, panorama, dokumen, slow motion, time lapse, pro, dan live foto. Kita coba mode yang pro. Ini cukup lengkap ya. Ada shutter speed sampai 32 detik, ada ISO sampai 3200, fokus juga bisa diatur. Cukup lengkap. Dengan harga sejutaan, mode kameranya kita coba kemampuan kameranya terlebih dahulu. Ini beberapa sampel foto dari Vivo Y17s. Wah, ini untuk foto selfie-nya dengan resolusi 8 megapiksel lumayan bagus ya. Ini detailnya dapat. Cuman memang kalau di zoom begini agak soft sebenarnya, tapi detailnya lumayan bagus. Dynamic range-nya agak kurang karena belakang langsung ngeblast putih begini di jendelanya itu. Untuk kamera belakangnya fokusnya cukup cepat. Kita lihat di sini detailnya dapat. Debu di tripod ini tertangkap dengan baik, dan memang ada noise-nya ya, tapi ya masih bisa dimaklumi lah ya. Ini fokusnya juga oke, akurat, lumayan responsif juga. Nah, di sini saturasi warnanya juga oke, mendekati natural ya, nggak terlalu lebay gitu warnanya, terutama warna merah ini mendekati aslinya. Oke, jadi impresi awal kemampuan kamera dari Vivo Y17s ini lumayan oke dengan harga sejutaan. Berikutnya kita coba untuk menikmati ringtone-nya. Sekencang apa dengan speaker yang ada di bawah ini. Speakernya mono, cuman ada satu. Kita coba mainkan ringtone. Ini suaranya cukup nyaring, tapi ya bukan yang paling nyaring di kelasnya, dan cukup jernih ya. Kualitas speakernya cukup jernih, mungkin udah memadai lah untuk dengerin musik gitu. Mungkin sampai sini dulu impresi awal mengenai Vivo Y17s ini. Nantinya review lengkap akan saya posting di blog saya laptopia.com. Mungkin sampai di sini ulasan kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.